Habib salam alaika salawatullah alaika. Nah, kita masuk ke nama Allah Al-Ghaffar. Al-Ghaffar dari kata ghafara. Kita kalau berdoa, istighfar, kita membaca Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah, aku meminta agar Allah menutup kesalahanku. Aku meminta supaya Allah menutup kesalahanku. Itu makna dari Astaghfirullah. Nah, kata Astaghfirullah ini, teman-teman dimakan Allah, kepada siapa kita meminta? Kepada Allah yang bernama dan bersifat Al-Ghaffar. Ya, Allahul Ghaffar. Jadi apa arti dari Al-Ghaffar? Kata Imam Ghazali, alladzi azharal jamil wa sataral qabih. Zat yang menunjukkan keindahan dan menutupi keburukan-keburukan dan semua dosa. Ya. Jadi semua dosa kita ini kalau Allah kemudian kasyafaha, Allah buka, tentu kita akan malu kepada siapa saja. Tapi Allah kemudian memilih untuk menutupnya. Itu sebabnya ulama kita ketika dipuji, mereka sering mengatakan, yang tahu aib saya itu saya dan Allah. Ya, Allah dan diri saya sendiri. Maka meskipun kalian memujiku, aku lebih tahu aibku di sisinya. Jadi mereka merasa tidak pantas dipuji. Karena pujian itu mereka, jadi kalau ada orang memuji kita, itu karena mereka melihat tutupan Allah sitir, ya, sitir, tutupan tirai dari sifat Allah yang Allah pantulkan pada diri kita. Maksudnya apa? Ketika ada seseorang memuji kita, dia sedang memuji yang menutupi kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman yang melakukan Allah, salah satu doa yang diwariskan oleh Maulana Al-Imam Al-Jazuli, penulis kitab kumpulan salawat, Dalailul Khairat, Allah masturna bisitrikal jamil. Ya Allah, tutupilah kami dengan tutupanmu yang indah. Hiasilah kami dengan hiasanmu yang sangat indah. Nah, dalam hal ini, inilah pembeda antara kata ghafara, ya, ampunan, dengan kata taubat dan afu. Ya. Ada afuun, ada ghafurun. Kalau afuun itu berarti Allah menghapus dosa-dosa kita. Kalau ghafur, ghafar, itu berarti Allah menutupi dosa-dosa kita. Teman-teman yang melakukan Allah, seorang perempuan apabila ingin menutupi cacat, mohon maaf, atau goresan di wajahnya, atau jerawat di wajahnya, atau kerutan di wajahnya, apa yang dia lakukan? Taghfiru auratiha bi'alatil mujammilat, ya. Jadi seorang perempuan apabila ingin menutupi aib, mungkin goresan atau kerutan atau bekas jerawat di wajahnya, apa yang dia lakukan? Dia gunakan alat-alat kosmetik, ya, tajmiliyah, alat tajmiliyah untuk menutupnya. Mungkin dioles dan segala macamnya. Untuk apa itu? Untuk menutupi bahwa di wajahnya ada kerutan, di wajahnya ada jerawat, di wajahnya ada ini dan itu. Nah, kenapa orang sibuk, kenapa perempuan sibuk, bahkan sebagian besar laki-laki juga sibuk ngurusin wajahnya. Wajahnya kepada makhluk, tapi tidak banyak mereka, termasuk kita sendiri, yang mencoba menutup aib kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istighfar. Ketika kita berhadap kepada Allah. Teman-teman, inilah jawabannya. Kenapa sholat kita tidak khusyuk? Kenapa zikir kita tidak nikmat? Ketika membaca iftitah, wajjahtu wajahiyah. Aku hadapkan wajahku. Aku hadapkan wajahku. Ternyata di wajah kita ada jerawat dosa, ada jerawat maksiat, ada jerawat kedengkian, ada jerawat kesombongan. Itu kemudian kita tidak tutup, tidak bersihkan. Sehingga apa yang terjadi? Semua itu mengganggu tatapan Allah ke wajah kita, ke wajah qalb. Jadi apa arti wajah? Wajah itulah sesuatu yang menghadap kepada suatu objek. Maka wajahnya fisik itu menghadap kepada Ka'bah.
wajahnya qalbu menghadap kepada muqallibul qulub, yang membolak-balik hati kita, ya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagaimana cara kita memahami sifat ini? Maka kita bisa memahami sifat ini dengan dua hal, bertakhalluk dan berta'alluq. Ya, kita bisa bertakhalluk, menirukan sifat ini. Nah, maka teman-teman, kita tidak ada yang tidak punya aib. Kita tidak ada yang nggak punya dosa. Maka saat kita melihat aib dan dosa teman kita yang lain-lain, kita berusaha juga menutup aib mereka, menutup dosa mereka dan tidak menceritakannya. Yang kita sebut tidak menggosipkan seseorang. Nah, orang yang berusaha begini, maka di dalam kolbunya sudah terpancar nama Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Nah, apakah hari ini kita sudah menutup aib seseorang? Kalau sudah, berarti kita semua sudah mendapatkan Nurul Ghaffar, nur Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dan bernama Al-Ghaffar. Dan yang ketiga dan yang kedua, ya, berta'alluq. Bagaimana cara berta'alluq? Ada rasa takut dan harap karena Allah menutupi aib kita semua. Rasa takut jika Allah tetap memandang ada aib pada diri kita. Ini yang rasa takut yang mesti dimunculkan. Rasa harapnya adalah Allah kemudian tidak memandangnya lalu membersihkannya. Nah, maka Imam Ghazali mengatakan, at-tanbih hazzul 'abdi min hadzal ism ayastura min ghairihi ma yajibu ayastura minhu, ya. Maka cara seorang hamba mendapatkan nur ini seperti yang kita katakan tadi, cobalah belajar menutupi aib orang, maka Allah akan menutupi aib kita. Jadi jika rasa takut itu muncul, maka tutuplah aib orang lain. Teman-teman yang makan Allah, kebanyakan kita takut aib kita dibuka di depan makhluk, tapi kita lupa yang paling bahaya itu jika aib kita dibuka di hadapan Khalik, Allah Sang Pencipta. Berdasarkan ini semua, teman-teman yang karena Allah, jika benar pribadi ini sudah pribadi Nurul Ghaffar, yang mendapatkan Nurul Ghaffar, insya Allah kita tidak akan sibuk mencari aib-aib orang yang lain.